Jadi namanya sales call itu KBIH Bu ya. Nah, datengin. Bagaimana perkumpulan di sono kan tadi Ibu mak kiai, mang ustadz gitu kan. Nah, cuman kalau kiai ustadznya nggak pergi, dia nggak pergi biasanya. Begitu ya, Bu Haji ya. Nah, jadi mau nggak mau kita cari yang independen. Tapi yang ustadz kiai tetap pakai. Nah, itu kalau Travelindo tuh yang tadinya punya kantornya BMW, Bamenu Mibras Wisata, kantornya segini lah gitu, 5 kali 10 gitu kan. Setelah dia 1.500 sampai 3.000, besok kantornya pakai lift gitu kan. Wah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Saya berterima kasih sama kawan kita ini, Pak Ardan ya. Luar biasa saya lihat semangat 45. Ini saya diberi waktu 30 menit dan ini saya akan berbagi. Saya rasa kalau 30 menit materi saya rata-rata 1 hari. Minimal itu dari jam 9 sampai makan siang. Ini saya lihat ada dari Sinar Mas ya. Sinar Mas, halo, apa kabar? Saya sendiri sering disponsorin oleh Sinar Mas dan bahkan sering pakai kantor Sinar Mas, betul ya? Terima kasih Sinar Mas, ternyata ketemu di sini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ilmunya jualan itu pertama itu memiliki 5P. Ini yang saya gampang aja buat ibu pelajari ya. Tadi Pak Ardan udah sampaikan ya kan, saya bikin ringkasan gitu ya. P pertama adalah apa? Memiliki 5P dan SOP. P pertama adalah places. Tahu ya? Tempat buat jualan. Betul ya? P kedua produk. Ini di Safaria nih produknya saya lihat intip-intip banyak juga. Begitu kan? Nah, setelah P kedua adalah kita memiliki P ketiga. P ketiga itu apa? Promotion. Betul ya? Jadi tanpa promotion nggak bisa jualan. Bapak Ibu coba perhatikan, saya dalam 1 tahun, dalam 1 tahun terbang ke Europe, ke Amerika, itu setahun minimal 18 kali sampai 22 kali. Ibu boleh cek di Facebook saya, boleh dicek di Instagram saya, dan boleh dicek di paspor saya. Ya. Jadi yang Pak Ardan sampaikan tadi, ibu harus punya repeater buyer. Kalau tadi dibilang 2 orang pergi ke Singapura atau 3 negara atau ke cruise, nanti pulangnya happy, dia akan bilang saya akan bawa 1 perusahaan, itu fakta. Itu bukan 1 kali, saya itu di travel nih alhamdulillah, saya keluar NHI 88, coba udah berapa tahun? 35 tahun. Tapi perasaan masih muda terus, saya udah punya cucu 2. Iya, tapi kerjanya jalan-jalan, jadi happy terus gitu kan. Ya setahun sekali, setahun 2 kali ajak anak istri ya ke Eropa, umroh gitu kan. Ya pokoknya ada kerjaan jalan-jalan aja, begitu kan. Nah, yang keempat adalah apa? Tadi yang ketiga, yang pertama apa? Tempat, places. P kedua, produk. P ketiga, P keempat, pricing. Itu udah disampaikan tuh Pak Adan ya. Jadi pricing ini, mohon maaf nih, Jakarta, Singapura, Bangkok misalnya, ya kan? Orang lain jualnya 1.500, Pak Ardan saya jualnya cuma 1.200, 1.300, tapi udah untung gede. Gimana caranya? Ya belajar di MGS. Takut salah saya juga. Ya kan? Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita harus belajar. Yang terakhir adalah P terakhir adalah people. Nah, people itu adalah sumber daya manusia, ya kan? Tanpa sumber daya manusia, kita tidak bisa take and give. Kita tidak bisa jualan bagaimana yang baik dan benar, ya kan? Ibu harus pelajaran, jadi harus ada belajarnya, itu namanya, kalau di saya nanti sama Pak Ardan ya, itu namanya how to be a good professional selling. Bagaimana kita jualannya jago, ya kan? Ini TTR, Tour and Travel Revolution. Ini luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan travel-travel yang lain ya top 10 agent, orang jarang berbagi pengalaman. Orang jarang berbagi ilmu. Tapi di TTR atau di Pak Ardan, di MGS ya, itu lakukan ini. Jadi materinya dapat, insya Allah di sosialnya nanti di akhiratnya juga dapat ya. Jadi semuanya dapat. Dan yang terakhir setelah 5P adalah SOP.
Standar operasional produk, standar operasional prosedur. Nah, ini yang harus ditentukan oleh perusahaan masing-masing karena ini kan Bapak lain, Ibu lain, Mas Bagas Recording lain, in siapa progress. lain, saya pun lain, ya. Tetapi yang harus Ibu sangat pelajari dari 1 sampai 5 nomor berapa yang Ibu harus bisa? 1 harus punya tempat, 2 produk, ketiga promotion, keempat pricing, kelima people. Nah, dari 1 sampai 5 yang wajib kita kuasain apa? Ya, produk, ya. Kenapa saya bilang produk? Bapak Ibu, kalau Ibu pelajarin umroh, produknya bisa dihitung 5 jari, 6 jari, 10 jari. Betul kan? Umroh Madinah 3 malam, Mekah 4 malam. Atau Madinah 5 malam, Mekah 6 malam. Terus begitu, ya kan? Dan sekarang malah ada kalau umroh itu bisa berangkat menggunakan bukan musim umroh, bisa menggunakan Saudi Air, tapi punya izin umroh langsung dikasih sama Saudi Air. Dan yang paling utama, ya, kenapa saya bilang harus menguasai produk? Coba Ibu pelajari. Singapura, Malaysia itu dari 5 hari, 6 hari, 7 hari sampai 12 hari, ya. Singapura semalam, Johor Bahru semalam, ya kan? Malaka semalam, Kuala Lumpur semalam, Penang 2 malam, Hapchai 1 malam, Phuket 2 malam, balik lagi ke Hapchai semalam, Cameron Highlands semalam, Kuala Lumpur semalam. Itu 12 hari. Itu zamannya saya tahun 88 90 saya kerjakan. Sekarang mulai rame lagi tuh 3 negara. Ya kan? Terus belum lagi Ibu pelajari Bangkok, Pattaya. Orang jual Bangkok, Pattaya, kita jual Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Chiang Rai. Ke utara. Ibu buat lagi Bangkok, Pattaya, Phuket ke selatan. Nah, itu semua kita pelajarin. Kita mulai pelajarin apa? Korea. Kita mulai pelajarin aja Jepang. Kita mulai pelajarin lagi apa? Turki. Ibu kalau mau belajar lagi Eropa. Ibu belajar lagi Rusia, Skandinavia. Ibu belajar lagi Australia dan New Zealand. Dan kebetulan alhamdulillah saya udah mengelilingi 5 benua itu. Atau 125 negara itu. Nah, saya siap hadir berkolaborasi dengan Pak Ardan untuk membantu teman-teman bagaimana produknya bisa dikuasai. Setuju nggak? Dan nggak usah khawatir, saya dosen Muhammadiyah dan saya dosen STB Aliyah, Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA. Tapi kalau saya nggak ada di Jakarta, ini sama Pak Ardan begini. Jadi hybrid. Saya bisa ngajar saat saya di Eropa, saya ngajar. Saya saat ada di Hong Kong, ada di Turki, saya ngajar. Karena punya kesempatan sekarang adalah kampus merdeka. Jadi orang yang mengerti tentang produk yang dijual oleh Pak Ardan, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu boleh belajar dari barat sampai utara, dari benua selatan sampai benua utara, itu Ibu boleh pelajarin. Dan masalah domestik, insya Allah saya 85% udah mengunjungi dunia untuk Indonesia. Tapi ini saya akan siap berbagi. Ibu mau buat yang namanya yang lebih nanti kalau Ibu udah paham itu semua, udah punya jejak digital seperti Pak Ardan bilang, Ibu ikut pelatihan tour leader. Dan sekarang Ibu bikin pelatihan tour leader umroh dan haji. Saya kebetulan wakil ketua umumnya di Kementerian Agama dan UIN. Itu sekarang yang memiliki sertifikat umroh dan haji, itu sekarang menjadi pembimbing haji, itu gratis. Dan bahkan kita dicari, coba bayangkan. Kalau kita berangkat haji yang reguler aja 39 juta. Dan sekarang karena bebas, karena banyak ditambah lagi kuota, jadi 51 juta. Itu rame banget tahun ini dan tahun kemarin. Nah, saya berharap teman-teman, saya kasih semangat begini, supaya teman-teman semangat. Betul kan? Bu, Pak, saya kerja begini, hanya jalan-jalan doang. Hanya jalan-jalan doang ya. Itu saya memiliki rumah 18 rumah loh sama ruko. Coba. Itu hasil dari apa? Hasil dari kerja jalan-jalan. Coba bayangkan kalau saya nggak jalan-jalan, nggak tahu naik pesawat yang jelek, nggak tahu naik pesawat yang bagus. Tidak tahu hotel yang berbintang, non bintang, bintang 2, BNB sampai bintang 6. Begitupun umroh. Ring 1, ring 2, ring 3. Itu kita pelajari semua. Kalau kita pergi, jangan lupa bawa catatan dan hobi memvideokan dan memfoto. Kalau zaman dulu saya ya 92 sampai 98 tuh pas kerusuhan,
Itu saya beli hobinya apa? Beli buku di Pasar Pagi Senen, di toko Gunung Agung dan Wali Songo. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya. Itu guru saya. Jadi saya sekolah di NHI, saya belajar di situ sampai kalau besok saya mau guiding di Paris, guiding di Belgia, guiding di London, guiding di Belanda, guiding di Frankfurt, guiding di Cologne. Itu dulu saya belajarnya dari mana? Dari buku tadi. Saya fotokopi, saya buka satu sampai ininya tebal, warnanya warna kuning, iya kan? Tapi karena saya pengen bisa, betul kan? Tadi Pak Ardan memberi kesempatan kita akan sama-sama cruise berdua 5 juta, cari di mana? Ya Pak ya, itu murah banget, iya kan? Kalau kita ke Amerika, kalau kita ke Rusia, Skandinavia, kita naik cruise dari Moskow 2 malam, San Petersburg 1 malam, Finlandia 1 malam, langsung naik cruise dari jam 3 sore sampai besok jam 10 pagi nyampe di Swedia. Itu harganya satu orang tidak lebih dari 300 euro. Ini berdua berapa tadi? 5,5 juta. Ya itu luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu saya akan ajarkan mana yang cocok Eropa Barat, ini rutenya ini. Mana yang cocok Eropa Timur, ini rutenya ini. Ibu boleh cek, betul nggak Pak Gun 1 tahun terbang lebih dari 18 kali? Cek aja di mana tadi? Di Facebook, di Instagram, di Twitter ya. Boleh cek di TikTok gitu kan. Sekarang rame juga kan. Nah itu saya lakukan seperti itu. Kenapa saya tidak pernah berhenti edukasi? Karena bidang saya di situ. Kalau orang banyakan buka travel, nanti jamaahnya takut diambil sama saya. Tapi kalau saya buatnya, saya punya izin selalu edukasi. Ya, jadi saya nggak buka travel, makanya saya bisa bersinergi dengan Pak Ardan atau dengan MGS ya, Safaria. Karena saya nggak punya travel, tapi kalau izin pendidikan saya punya 2, 1 dari Kementerian Pendidikan, 1 dari tenaga kerja. Dan saya punya izin dari kalau kemarin dibilang itu Pak Sofyan ya, bareng sama-sama membesarkan GIPI. GIPI itu adalah Gabungan Industri Pariwisata di bawah kementerian. Jadi kami berbagi kepada teman-teman. Dan besok saya Rabu Kamis memberikan materi untuk desa wisata di Bekasi 2 hari. Jadi kerjaan saya itu ditarik ke Aceh, ditarik ke Bandung, ditarik ke Lampung, ditarik ke Padang, macam-macam. Dan hari ini alhamdulillah tadi Mas Bagas bilang, tumben Pak Gun ada di sini. Kalau saya ada di sini saya berbagi sosial kepada teman-teman. Nah, mulai sekarang silahkan yang mau ditanyakan tentang 5P tadi. Karena kan saya bilang kalau saya buka laptop minimal seharian setengah hari lah gitu ya. Jadi nggak cocok kalau setengah jam punya waktu untuk itu. Silahkan ada yang mau bertanya rute manapun tentang pendidikan saya akan berbagi. Saya udah menyelenggarakan pelatihan tour leader, umroh dan muslim itu sebanyak 62 kali. Mandiri. Jadi kita sama nih mandiri kebanyakan. Kenapa mandiri? Mandiri itu berbayar. Tapi kalau orang lain menunggu dari pemerintah pelatihannya. Awal tahun atau akhir tahun itu rebutan Bu. Karena gratis. Betul kan? Kalau kita mandiri kita kerja terus gitu kan. 1. Mengadakan pelatihan tour guide muslim. Jadi bagaimana cara mengajarkan makanan halal. Sekarang kalau di Eropa Bu, makan pagi di Belanda, makan siang di Belgia, makan malam di Paris. Coba bayangkan bagaimana kehalalannya, ya kan? Itu kalau kita bawa anggota dewan, kita masuk ke restoran, ada maaf, kambing bukan kambing, babi digantung B2. Gon, pindah. Kita nggak mau, padahal itu beda restoran, kita di dalam ada restoran muslim. Anggota dewan nggak mau kayak begitu, ya kan? Kita makan McDonald juga udah nggak halal, kecuali sekarang Belanda. McDonald di Belanda itu sekarang restorannya penjualnya pakai jilbab dan dia dijamin halal. Itu adanya di mana? Di Dam Square. Nah, ya kan? Nah, silahkan. Saya berbagi tentang apa? Bedah wisata muslim Indonesia yang dijual sama MGS sama Safaria. Kita akan bedah di situ. Bagaimana cara menjualnya? Bagaimana isinya? Jadi kalau ibu ditanya Labuan Bajo itu mulai kapan ramenya? Labuan Bajo itu kunjungannya kemana aja? Apalagi sekarang ASEAN kemarin di Labuan Bajo ya, itu makin terkenal aja. Nah itu objek wisata itu kita bisa bedah. Jadi ibu jualannya udah dikelotokan di luar kepala. Begitu.
Nah, karena saya hobinya berbagi, jadi saya siap membantu Pak Ardan atau Safaria supaya launching produknya yang tadinya udah 80, 90 sekarang harus naik terus ke atas. Jadi jangan turun lagi ke bawah, tapi harus naik terus ke atas, ya. Kita akan siap berbagi bukan kepada ibu aja, ke semua kalangan. Mungkin Pak Ardan udah tahu ya. Kalau saya nggak pernah sama ini grup ini musuhan, enggak. Saya berbagi semua supaya ilmunya bermanfaat untuk dunia akhirat. Betul nggak? Amin. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Masih ada waktu. Baru 15 menit kan. Saya hitung tuh ngomong, oh ya 15 menit. Silakan. Oke, saya kasih ilmu yang ibu pasti akan senang mendengarnya. Itu kebetulan saya ini konsultan di daerah ya, ada di Banjarmasin, Kalimantan ya, Balikpapan, Bandung, Semarang, Lampung gitu ya. Kalau ibu 1 tahun udah menjual umroh minimal 1 tahun 750 orang, itu hitungannya baru BEP plus dikit. Artinya kalau ibu dalam 1 tahun bisa memberikan market atau jamaah sebanyak berapa? 1.500. Kalau ibu sekarang sewa kantornya 5 kali 10 atau 5 kali 9 atau 4,5 kali 11 kali 12, tahun depan itu ibu biasanya udah punya gedung sendiri. Itu ada ilmunya. Bagaimana cara ibu saat tadi yang 5P tadi ya, bagaimana saat ibu harus jemput bola. Bagaimana ibu harus datangin door to door ke KBIH. Bagaimana cara datengin ibu ke forum-forum halal tourism di daerah tentunya. Karena mangkok di Jakarta ini yang rebutannya lebih dari 2.500 travel. Ada 1.200 izin umroh, belum yang baru keluar. Iya kan? Nah, jadi di daerah ini paling banyak marketnya. Nah, itu kemarin itu Travelindo, mungkin tahu tuh Mas Bagas ya. Itu tadinya 1 tahun itu 2014, 2015 itu jamaahnya cuman 700 sampai 900. Setelah saya sampaikan harus begini, dia langsung bilang, saya bilang, Pak Pri, sekarang yang bawa tur, yang bawa umroh siapa? Saya Pak Gun. Kalau saya nggak bawa itu Pak, nanti tamu begini. Terus saya bilang, bagaimana pengkaderannya? Iya nanti nyari saya. Setelah 1 tahun saya kasih tahu begitu gembleng-gembleng, besok lagi Pak yang tadinya mau berangkat ke Eropa mau kemana, pending karena saya pergi, sekarang yang bawa jamaah staf saya, saudara saya. Nah jadi dia udah tidak mementingkan lagi dia sebagai tour leader, tapi dia sebagai profesional. Jadi yang memberikan materi, yang memberikan harga langsung dia, dan jamaahnya sekarang udah 3.000 satu semester. Satu semester tuh kalau umroh itu hanya 7 bulan kerjanya. Dari sekarang nih, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April lah sampai, karena April udah lebar, udah puasa ya. Nah, tambah lagi umroh setelah puasa itu ada umroh apa namanya? Sawal ya. Jadi 8 bulan. Nah, Bapak Ibu kalau jualan umroh selama kita tidak apa ya namanya? Bumi ini tidak ambruk, ya kan? Umroh tetap jalan. Tapi umroh itu matinya adalah di bulan yang saya sampaikan tadi. Tapi wisata atau tur yang Pak Ardan sampaikan di TTR ataupun di Safaria itu tidak mengenal bulan. Orang lain gak jualan musim haji, kita bisa jualan. Betul gak? Nah jadi ibu harus dua-duanya kerjakan. Jadi bergabung dengan TTR atau dengan Safaria itu gak salah Bu. Tepuk tangan dulu. Itu bagus. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Saya akan jawab. Saya punya waktu 7 menit lagi. Ya, siapa? Kita sama-sama Gunawan kan? Oh, Setiawan. Ya, boleh Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung luar biasa. Dari subuh ya berangkat ya. 2015 udah 8 tahun berarti ya. Hmm. 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 Oke. Join lah sama Budian ya.
Oke, saya jawab sekarang. Ada pertanyaan lagi, saya jawab ini yang penting ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, saya kerja di travel dulu ya. Saya kerja di travel itu dari tahun 88. Dulu kerja saya 88 sampai 2022. 92. 92 saya kerja di Duta Lintas Tour. Ada yang tahu Duta Lintas Tour? Pemiliknya Chinese Betawi ya. 2000 Bapak tadi 92 sampai itu 92 sejarahnya itu saya ikut pelatihan marketing dan tour manager yang mengadakan Kementerian Pariwisata, saat itu dirjennya Pak Yop Ave. Saat itu saya ditarik sama perusahaan namanya Duta Lintas. Gaji saya 92, saat itu 1.475.000. 92 Desember saya ditarik sama Duta Lintas, gaji saya 6 juta. Seneng gak saya? Seneng. Jadi akhirnya orang lain gak punya duit, saya bisa beli ini beli itu. 92 sampai 2000 ya, saya di Duta Lintas. 92 sampai tahun 2000 saya di Cakratur. Pemiliknya Chinese Betawi. Duta Lintas itu pemilik bus, ya kan? Dia tanya lagi, itu Pak Gun gimana busnya yang tadinya cuma 8 sekarang jadi 18 bus. 98 kerusuhan. Itu Pak Bungsu lagi. Pak siapa namanya? Pak Edwin. Dia senang kalau bus itu dijual, yang tadinya beli bus itu 125 juta sampai 225 juta. Tergantung mau Hino, mau Mitsubishi atau Mercedes-Benz. Saat kerusuhan yang harga bus tadinya yang berapa tadi? 125 juta sampai 225 juta. Saat setelah kerusuhan tahun 99, tahun 99 Januari itu 125 juta tuh buat AC Nippon, AC Thermo King atau Nippon Densi doang. Jadi berapa harga bus? Akhirnya dijual itu bus ke daerah, ya kan? Saya bilang saya nggak setuju kalau dijual, karena apa? Beli lagi kita susah, harganya mahal. Nggak apa-apa, Gun, nanti kita bisa beli busnya Bluebird atau Hiba. Bluebird dan Hiba dijual itu artinya udah ngerongrong. Mau tidak mau baru pakai Jawa Bali Overland, 2 juta, 5 juta, ya kan? Akhirnya yang bus yang tadi yang baru-baru dijual punya bus rongsokan, ya kan? Saya mengundurkan diri, ya kan udah nggak sejalan, artinya saya pindah ke Cakratur yang punya Pak Edi Chinese Betawi. Itu saya tahun 2000 sampai 2005 setiap tahun saya jualannya target, Pak. Jadi Bapak harus jualan series dan jualan insentif. Kalau jualan insentif bidding sama semua orang, berarti untung kita ditakar, betul kan? Kalau kita main series, coba lihat Lebaran, Natal ya, Antafaya, Avia, Panorama, Golden Rama. Itu satu lebaran bisa berangkatkan 150 sampai 200 grup sampai 250 grup. Saat itu sebelum travel yang tadi ramai, kita saingannya sama ATS saja. Itu satu lebaran atau Natal kita punya grup itu bisa 60 sampai 70 grup. Bayangkan saya punya profit tahun 2000 itu punya profit 1,8 M. Saya dikasih mobil Suzuki Katana tahun 2000. Wah, bersyukur banget. Tahun 2001 tembus di atas 2,5 M. Saya dikasih Kijang kapsul. Tahun 2003 tembus, saya dikasih apa? Next Baleno. Dulu kan ada Baleno, ada Next Baleno. Disitulah saya pelajarin, ya kan? Terus dipanggil sama Pak Bungsu Indah Wisata. Bro, lu jangan maaf ya, ini maaf ngomongnya apa suku ya. Jangan kerja mulu sama Chinese, bantu kita lah nih wisata muslim. Nanti kamu bisa belajar umroh dan haji. Ternyata saya udah gabung setahun nggak dikasih umroh, nggak dikasih berangkat haji. Gimana caranya? Wah, kata Pak Bungsu, bro ternyata orang umroh nggak mau ngasih. Lu kantor kalau lu dikasih, nanti mereka susah dapat pesertanya. Satu-satunya cara. Karena kebetulan saya masuk ke kampus-kampus, saya jual rohana rohani. Jadi rohana rohani itu jadi rohana, kita jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan umroh, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Kanada, baru umroh. Jadi rohana rohani. Itu ternyata meledak karena bagian umroh nggak ngerti Amerika, nggak ngerti Eropa, betul kan? Nggak ngerti Rusia. Saya yang bawa. Ternyata pas umroh, oh di sana ada mutawif, betul kan? Jadi saya kerjalah di sana. Saya udah bilang sama Pak Bungsu sama teman-teman, nanti nih Hotel Swiss Bell di belakang Pasar Seng di tempat Sapa Marwah itu nanti akan dibongkar. Teman-teman bagian umroh nggak percaya. Kok Pak Gun nih baru pertama umroh
Udah kok tahu? Ya kan saya nanya, namanya kalau seorang tour leader itu tidak boleh berhenti. Kita foto hotel ini, kita foto. Untuk saya pelajari supaya nanti kalau saya sebagai educator, saya memberikan penjelasan yang lengkap. Baru mereka percaya. Dia nggak percaya ya teman-teman, dia booking tuh Swiss hotel itu yang di belakang Pasar Seng ya. Kalau yang biasa umroh pasti tahu dah. Tahu apa yang terjadi? Itu kalau di umroh itu dia bilang mati, dia matiin tuh lampunya, baru nginep semalam, kan mestinya 4 malam tuh. Itu satu malam harus cari hotel lagi. Nah, bagaimana caranya jamaahnya, kalau Bapak enggak pengen dapat kejelasan persis, tanya sama orang Ampuri, betul nggak? Nah, jadi gini, mereka itu tadinya travelnya dikelola keluarga. Jadi kalau manajemen keluarga, ya keluarga. Kalau Pak Ardan tadi bilang, saya nggak mau nih ngerjain sendiri terus. Saya maunya sekarang cari teman. Tapi yang jangan, tadi Pak Ardan bilang apa? Takut saya salah. Tuh, ya. Yang itu saya nggak berani ngomong, harus Pak Ardan yang ngomong. Nah, jadi saya kasih tahu ya. Jadi Bapak nggak usah bawa umroh terus. Bapak kita sekarang itu di daerah itu Pak. Orang kalau belum berangkat umroh, belum berangkat haji, itu mereka kayaknya bagaimana gitu, ya kan? Nah, akhirnya dia mulai sales call. Jadi namanya sales call itu KBIH Bu ya. Nah, datengin. Bagaimana perkumpulan di sono kan tadi Ibu mak kiai, mang ustadz gitu kan. Nah, cuman kalau kiai ustadznya nggak pergi, dia nggak pergi biasanya. Begitu ya, Bu Haji ya. Nah, jadi mau nggak mau kita cari yang independen. Tapi yang ustadz kiai tetap pakai. Nah, itu kalau Travelindo tuh yang tadinya punya kantornya BMW, Menu Mibras Wisata, kantornya segini lah gitu, 5x10 gitu kan. Setelah dia 1.500 sampai 3.000, besok kantornya pakai lift gitu kan. Wah gitu. Dan akhirnya saya 1 bulan itu, saya dari 2014 itu terus saya dikasih apa tuh kan, saya saat itu jadi konsultan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jeleknya hanya 1 umroh itu. Kalau kalian jual umroh tidak amanah, nggak usah nunggu 2 tahun. Sebelum 1 tahun langsung ngejungkel. Kenapa? Orang mau beli umroh itu jual kebun, jual sapi, betul nggak? Untung nggak jual istri. Iya kan? Itu fakta. Jadi coba lihat, maaf, saya salah satu yang memberi laporan ke anggota dewan. Bus travel ini begini, karena dia kan pergi ke Eropa bareng saya, gitu kan. Bro, kenal nggak bus travel? Jadi saya cerita tuh bus travel, Hanin Tour, Abu Tour, itu ada 9-10 travel agent. Dia minta data, waktu dia audiens sama Kementerian Agama, kok anggota dewan tahu data ini, ya kan? Ya kan kita yang ngasih, bukan saya juga. Kalau dia nggak ngasih pi ke saya saat itu, ya saya nggak mau juga, ya kan? Dan apa yang terjadi? Bus travel jualnya 14.200.000, betul nggak? 14.200.000, komisi 2 juta. Beli tiketnya doang aja nggak cukup 12 juta. Visanya $100, mutawibnya 1 hari 200 real kali 8 hari, ya kan? Makannya di mana? Hotelnya di mana? Itu yang dinamakan ponji, ya kan? Akhirnya hancur. Dan saya baru kemarin dari London, itu restoran yang bus travel masih ada tapi udah dijual, ya kan? Jadi pas ribut dia dijual, tapi nama bus travelnya sampai sekarang belum dicopot. Yang beli orang Hong Kong. Nah, jadi Bapak Ibu hanya 1. Kalau Bapak Ibu mau maju harus dan amanah, ya. Jadi jualan apapun, terutama umroh kan berhubungannya dengan ya Allah, ya, berhubungan dengan tanah suci, tanah haram. Itu luar biasa. Nggak usah begitu. Ibu coba lihat, Bapak lihat, itu yang namanya open trip, ya kan? Banyak yang nggak berangkat. Saat bulan Juni, Juli tahun kemarin, itu harga tiket masih murah. Pas setelah COVID selesai, harga tiket naik semua. Itu dia nggak bisa berangkatin, ditangkepin sama BPK kayak Jaksa Agung kan, sama kepolisian. Itu datanya ada di saya semua. Karena dia tidak mana. Inilah safari, ya kan? Safari apa? Safaria. Nah, itu luar biasa. Jadi ini pelajaran yang kita harus pelajari. Kalau saya memberikan materi sering menggunakan kantornya Sinarmas Syariah, ya.
Salam buat ibu. Ya, dan keponakannya ibu ikut kita punya sekolah namanya FHT Institute ya. Jadi saya mendirikan sekolah pariwisata juga ya. Jadi sekolah pariwisata supaya teman-teman yang mau belajar 1 tahun 6 bulan saya iniin. Jadi Bapak Ibu bergabung dengan Saparia tidak salah. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Ini waktunya udah lewat 5 menit. Silakan. Udah terjawab Pak? Ya, jadi intinya jemput bola dan amanah Bapak jangan tinggalkan. Kalau udah Bapak tidak amanah, udah tinggal tunggu waktu ya Pak Ardan ya. Oke silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya udah melewati waktu 5 menit. Silakan. Ada lagi? Oke siap ya. Jadi workshopnya nanti banyak. Kita dengan Pak Ardan kerjasama ya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amalan yang hadir ke sini mendapatkan menjadi ladang amal ya. Mudah-mudahan yang belum datang, yang belum bergabung dengan Saparia bisa bergabung dan insya Allah makin sering kita bertemu ilmunya semakin dapat ya. Kalau misalnya bilang Pak Ardan kita ada 20 orang, 15 orang mau ngadakan pelatihan seperti Bu Haji tadi bilang ya. Itu kita kalau yang di Kementerian Agama itu harus minimal 70 orang Bu ya, Bu Dian. Oke, kalau yang BNSP itu boleh 15 orang, 20 orang boleh. Nah, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.